Bagaimana pandangan Islam tentang hukum pernikahan beda agama sementara proses pernikahannya sudah dilakukan tapi tidak melalui KUA dengan alasan untuk menghindari zina? Panjang kali sampai hilang napas saya. Tidak ada satupun bapak kepala kantor urusan agama di Indonesia yang berani menikahkan beda agama, karena menurut hukum Islam di Indonesia, memakai mazhab Syafi'i tidak boleh nikah dengan agama lain. Pak Kua, boleh nikah beda agama di kantor Kua? Tidak boleh. Tidak ada tawar-menawar. Makanya dasar hukumnya Al-Quran. Wala abadun mu'minun, seorang hamba miskin, susah, melarat tapi beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang yang tidak beribadah, tidak bertauhid. Walau a'jabakum, walaupun dia menakjubkan kamu, lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik. Makanya sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah nampak anak kita kelihatannya mulai akrab, mulai dekat, tanya dia, itu siapa nak? Teman aja mah, tapi kenapa kulihat TTM teman tapi mesra? Kok mama tahu? Mama kan lahir nggak langsung tua, pernah juga muda. Jangan kita diam. Selama ibu masih mau ngomong, kok jalan sama siapa, tadi boncengan sama siapa, pulang jam berapa, ke mall sama siapa, insya Allah itu namanya merepet nasional. Tapi kalau sudah ibu diam aja, Bu, tadi anak ibu dibonceng orang kelihatannya nggak baik, biar aja, kiamat sudah dekat. Tapi kalau sudah terjadi, mau diapakan lagi? Nasi sudah jadi tai ayam. Udah hancur, kacau balau, babak belur, ribut, cerita bubur juga lagi. Jaga anak-anak kita, Pak. Jaga anak-anak kita, Bu. Saya nggak sanggup jaga ponakan saya. Saya di sini dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad baru pulang. Jadi yang menjaga ponakan saya siapa? Saya serahkan ke pesantren. Yang perempuan udah kelas 4, yang laki-laki udah kelas 2. Mizian Hazik Abdillah masih SD, nanti kalau sudah SMP masuk pesantren. Nggak sanggup Pak Ustadz, biaya pesantren masuknya 30 juta, naik jantung koroner saya. Tadi saya ke pesantren, kamarnya bersih, kasurnya tebal, masjidnya mantap, asramanya keren, pemandangannya luar biasa. Saya nanya, Pak Kiai Wildan, ya, di sini bayarnya berapa? Gratis. Pesantren Insan Cita Indonesia, biaya anak-anaknya gratis. Allahu Akbar. Tapi dalam kurung tentu ada syarat dan ketentuan berlaku, fit dan proper test. Mudah-mudahan semakin banyak orang Sulawesi Tengah yang membuat pesantren seperti Insan Cita Indonesia, insya Allah. Amin. Dalam satu rumah tangga ada dua akidah yang berbeda, laki-laki muslim, perempuan tidak Islam. Si suami hendak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di rumah karena masjid tersebut tidak ada. Apakah sholat sang suami itu sah, Pak Ustadz? Selama lantainya suci, sajadahnya suci, pakaiannya suci, badannya suci, dia sholat, maka sholatnya sah. Dalilnya mana? Dalilnya Umar bin Khattab ketika datang ke Palestina mengambil kunci Baitul Maqdis, ditawarkan untuk sholat di dalam. Umar bin Khattab minta di luar, bukan karena tidak sah, tapi dia tidak mau di dalam tempat itu nanti didirikan masjid. Akhirnya Umar bin Khattab sholat di depan, tempat sujud Umar bin Khattab dijadikan sebagai Masjid Umar bin Khattab, dan di depannya adalah tempat ibadah saudara kita. Masalah ibadah kita tidak urus. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Suci tempat, suci badan, suci pakaian. Kalau di dindingnya itu ada simbol-simbol agama lain, tutup supaya mata kita tidak terganggu. Bahkan di masjid kita sendiri pun, makanya nggak boleh ke masjid pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Paling bagus bajunya polos seperti santri kita, bersih, nggak ada apa-apa.
Saya kalau sampai ke masjid ada tulisan di belakang. Orang di belakang Allahu Akbar, ada tulisan coblos nomor. Udah ke masjid datang terlambat, pakai baju kaos, langsung ke depan sop nomor 1. Allahu Akbar, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Aduh. Dalam agama Islam, orang yang sudah keluar dari Islam tidak berhak atas warisan. Akan tapi salah satu dari anggota keluarga sudah mendapat bagian, dan setelah mendapatkannya dia keluar dari Islam. Apakah anggota keluarganya berhak untuk menarik, meminta kembali? Kalau dia sudah mendapat hibah, lalu kemudian dia mengurus surat tanahnya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, tidak bisa ditarik kembali. Karena hibah dengan wasiat bedanya. Kalau hibah langsung serahkan ambil, kalau wasiat nunggu meninggal. Makanya jangan senang dulu kalau dapat wasiat, karena orangnya belum tentu meninggal. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat wasiat, orangnya udah meninggal belum, lama nunggunya. Tapi kalau dia wasiat, kuwasiatkan anakku dapat, maka setelah murtad tidak dapat. Yang menetap, yang menyebabkan tidak dapat harta warisan, pertama putus karena perceraian, yang kedua putus karena keluar Islam, yang ketiga karena membunuh seorang anak nunggu warisan bapaknya. Oh, lama kali kau mati, maka dia tak dapat warisan. Jelas? Ustaz Abdul Somad itu jelas. Kalau ada orang yang ngomong Abdul Somad itu nggak jelas, paket dia habis. Ceramahnya putus-putus. 4. Kita tahu narkoba itu kan barang haram. Narkoba itu haram apa enggak? Akan tetapi penyebaran narkoba di tengah masyarakat sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan persentase penggunaan dan pengedaran sangat signifikan. Apa upaya yang kami lakukan untuk menghentikannya, sementara di sisi lain banyak penegak hukum melakukan tindak pidana tersebut? Bapak, ibu ngontrol anak-anaknya. Kullukum ra'in, setiap kamu Pak adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke Mesir, saya kuliah di ibu kota provinsi dengan adik saya. Emak saya tiap bulan datang ngirim uang belanja. Kami nyewa rumah, kami ambil rumah kontrakan. Lalu kemudian pulang dari sekolah, kami lihat di lantai botol berserakan. Mak, kenapa mak pecahkan botol? Kusangka itu botol khamar, minuman keras. Itu botol parfum, mak. Mak saya bukan wanita biasa, dia luar biasa. Dia tidak hanya sekedar mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi ibu, tapi dia juga mendidik dan mengajarkan kami. Sampai botol parfum dipecahkannya, disangkanya kami minum khamar. Ibu siap menjaga anak ibu? 9 bulan 10 hari ibu kandung. Kalau cuma hanya sekedar menjadi pecandu narkoba, di Sigi mengandung masih 9 bulan 10 hari. Saya serius dia, astagfirullah. Setelah di rumah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, PNS, dosen, kalian bukan sekedar abdi negara, tapi kalian juga adalah muslim, amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz berceramah, hindari narkoba, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan fajtanibuh. Usaha sudah optimal, kalau dia makai juga. Ustadz Somad tolong doakan saya Pak Ustadz. Doa apa bu? Anak saya kena narkoba, mohon maaf saya belum pernah ketemu doa Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Tolonglah Pak Ustadz. Sebentar ya bu, saya doanya nggak hafal, saya mau lihat handphone dulu boleh? Boleh, tolong dicatat ya bu, tolong dicatat ya Pak, ini doa untuk narkoba. Sebentar ya, kok narkoba ini payah nyarinya ya. Nah, alhamdulillah sudah dapat. Nah nih,
Catat baik-baik, di atasnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Habis itu alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu 0813 11 44 2193. Sekali lagi ya. 0813 11 44 2193. Loh, kok doanya lain? Ini nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Jangan malu-malu, simpan aja. Nah, nanti insya Allah pegang telepon. Insya Allah beberapa orang yang malu-malu, rahasia, takut. Ketika kau malu, kau sedang menyimpan bom waktu yang siap meledak. Betul? Rupanya dia tidak malu, dia telepon. Akhirnya BNN datang nangkap. Pas ketemu, gimana anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah ditangkap. Sekarang di mana? Di Bandung, dalam rangka penyembuhan di Badan Narkotika Nasional. Ketemu berikutnya anaknya di mana? Sudah pulang, sudah menikah, sudah sembuh, sudah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jangan malu. Pertanyaan terakhir nomor 5. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kemajuan teknologi saat ini dengan penggunaan handphone yang kebanyakan penggunaannya mengupload kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya salah satu contoh mengupload kegiatan kemanusiaan yang menyalurkan bantuan dan berarti menyindir saya tadi. Apakah itu masuk kategori sifat ria? Astagfirullahaladzim. Ini masuk ke masjid bawa uang 100.000 mau sedekah kan? Masuk ke masjid sholat Jumat bawa uang 100. Tak lama setelah itu kotak pun datang. Kotak datang, kotaknya bentuknya peti jenazah. Tertulis di situ, sedekahkan hartamu, karena kalau tidak tabunganmu akan diambil istrimu dan dia akan nikah lagi dengan berondong manis. Melihat itu langsung keluar duit. Pas mau dimasukkan, muncul dalam hati, jangan sedekah, nanti kau ria. Tarkul amal li ajlin nas ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Nggak jadi sedekah karena takut dipuji, ria. Memasukkan uang supaya dipuji orang, ngasih handphone ke teman, tolong pegangkan. Terus kalau bisa streaming ya. Streaming, nanti buatkan slow motion. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Wal amal li ajlihim syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu yang benar bagaimana? Bismillah, jaga hatiku ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama ini kalau bersedekah memang nggak saya ingat lagi. Saya seperti menyampaikan campah saja. Berapa? 2.000. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Saya Pak Ustaz kemarin ke masjid dipuji orang, anak-anak gang itu mulai manggil, hai calon menantu mama. Jangan pedulikan, anjing menggonggong kafilah. Apa? Kau bilang aku anjing? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puncak dari tabligh akbar adalah doa. Doa menjelang tenggelam matahari dikabulkan Allah. Dari mulai 4:30 sekarang udah 5:30 lewat. Lewatnya ini pun bernilai ibadah. Aminkan doa kita yang akan dibimbing oleh Habib zuriat Rasulullah yang lisannya banyak bersolawat, banyak bermaulid, banyak berzikir. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat limpahan rahmat Allah. Amin ya rabbal. Terima kasih.